bagaimana kalau Tuhan memanggil secara khusus kita menjadi juru kabar, menjadi misionaris bagi. Kadang kita berdalih kayak, Tuhan, gue punya passion yang lain, Tuhan. Gue pengen jadi yang lain. Ya, Tuhan, gue kerjain dulu ya Tuhan ya, baru ini ya. Tapi Yohanes Pembaptis memberikan contoh teladan yang memang radikal. Sekali Tuhan panggil, dia katakan, ya, aku akan kerjakan dengan kesungguh-sungguhan. Perlu ada yang dimatikan dalam kehidupan. Roh kecemburuan, roh iri hati, ya kan? Ambisi kita, ambisi perlu. Seseorang yang punya ambisi, mungkin seseorang yang punya pencapaian dalam hidup. Tapi kalau ambisi itu dipengaruhi atau dikuasai oleh roh cinta diri, ini yang berbahaya. Itu justru akan mematikan iman, pengharapan, dan kerendahan hati ya. Facebook, apa kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Seperti biasa di episode kali ini kita akan menjemput pembicara kita. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk ikut aku. Halo teman-teman Facebook, kembali lagi login di Facebook What's on your mind. Nah, kita udah sekarang sama pembicara kita, Pendeta Dedi. Halo Pendeta, apa kabar? Halo Tisha, apa kabar? Sehat Pendeta? Waduh, ngeliat ini makin seger nih. Kadang kalau kelihatan makin segar belum tentu sehat Pendeta. Oh gitu ya? Iya. Ada yang cuma dipoles-poles ya kelihatan Poles-poles seger. dikit kan bisa kelihatan segar, ada penipuan di situ. Betul. Oke Pendeta, hari ini kita bakal ngebahas tokoh Alkitab lagi kan ya Pendeta? Betul sekali. Lebih dalam lagi seperti biasa, jadi tetap stay di Facebook ya. Mhm. Dan Pendeta, aku punya pertanyaan nih Pendeta buat Pendeta. Oke. Jadi sebenarnya Pendeta ini dibesarkan itu di keluarga yang kenal Tuhan dari benar-benar dari keluarga dalam banget atau gimana sih? Soalnya bisa jadi pendeta. Susah loh itu jadi pendeta. Ini pertanyaan yang menarik nih Tisha. Tapi sebelumnya kita harus ajak teman-teman di rumah untuk login sama kita. Oke. Dan pastikan follow semua sosial media Hope Channel Indonesia. Ya Betul kan? sekali. Ada berita menarik Tisha sebelum nanti aku jawab pertanyaan Tisha yang bagus tadi itu. Kita Hope Channel Indonesia sudah punya apps, ya kan? Punya aplikasi yang bisa di-download sama semua teman-teman di rumah supaya teman-teman bisa menikmati tayangan Hope Channel Indonesia live streaming 24 jam. Wah, asik banget itu. Ya kan? Di App Store bisa di-download, kemudian di Play Store juga bisa di-download nih. Berarti semua user ya? Betul, apalagi tayangan-tayangan Facebook yang teman-teman miss nonton. Mereka bisa putar kembali tuh, bisa ikutin lagi di situ. Di YouTube juga ada Pendeta. Facebook udah punya YouTube-nya sendiri nih. Nah, di YouTube, Facebook pastikan subscribe. Subscribe. Ya kan? Like, komen dan subscribe. Share sama biasanya ada itunya, ada belnya. Betul, ada belnya ya. Oke, ngomong-ngomong soal pertanyaan Tisha tadi. Aku dibesarkan di keluarga yang majemuk. Oke, majemuk, heterogen ini istilahnya. Bukan hanya aku keluarga yang Kristen, keluarga interdenominasi. Tapi indahnya adalah kita semua memiliki tenggang rasa. Kita semua memiliki kerendahan hati untuk mengasihi dan menghargai satu dengan yang lain. Walaupun kita beda denominasi. Tapi walaupun demikian, aku sendiri dibesarkan lahir bukan seorang Kristen dari keluarga. Tapi bersyukurnya adalah kemudian officially nih ya, sekitar tahun 1990-an, keluarga kami kemudian mengenal Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang lebih bersyukurnya lagi nih ya, walaupun aku nggak lahir dari keluarga Kristen, tapi aku bisa tumbuh
kemudian besar sebagai anak-anak Kristen yang belajar Alkitab. Ya aku nggak bisa katakan lebih dalam dari teman-teman yang lainnya, tapi orang tuaku mengajarkan banyak hal tentang Alkitab sama aku dan adik-adikku di rumah. Nah inilah kemudian yang membuat aku sangat mencintai Alkitab sebagai buku, satu dari sekian banyak buku favorit yang terus aku suka baca gitu. Nah kenapa itu penting, Tisha? Karena semakin membaca Alkitab, semakin kita bisa menikmati hal-hal indah yang kita gak dapatkan dari buku-buku manapun di dunia ini. Oke? Walaupun Alkitab memang bukan buku sains. Maksudnya kalau Tisha mau cari tentang sains, Alkitab tidak akan sebanyak itu menjelaskan tentang sains. Alkitab juga bukan buku sastra, walaupun Alkitab berisi banyak sekali kumpulan-kumpulan karya sastra yang indah. Okay? Tapi ketika menikmati Alkitab, entah kenapa pengetahuanku tentang sains semakin dikuatkan. Kemudian rasa ingin tahuku tentang apa saja semakin dikuatkan. Dan yang paling penting adalah hubungan dengan Tuhan itu semakin dalam dan semakin terasa. Semakin dekat. Ketika kita membaca gitu ya. Bagaimana dengan Tisha? Tapi nih pendeta, kan tadi pendeta bilangnya karena dikasih tahu sama orang tua, diajarin gitu, dididik sama orang tua. Tapi sebagai anak-anak, sebagai anak kecil, pasti kan kita ada rasa kayak, aduh, ini terus Alkitab terus. Nah, apa sih yang bikin kayak, oh ternyata seru. Akhirnya notice kalau oh ini ternyata seru juga gitu. Nah ini dia nih. Aku suka memposisikan diriku ketika membaca Alkitab seolah-olah aku ada berada dalam cerita tersebut. Oh jadi main karakter gitu ya? Entah main karakter atau jadi figuran. Yang penting aku coba untuk menyaksikan peristiwa itu secara real dan nyata gitu. Seolah-olah misalnya nih waktu Daud mengalahkan Goliat, seolah-olah aku ada di tengah-tengah pertempuran yang hebat itu dan melihat Daud dengan gagah berani. Nonton live ya nih. Mengayunkan ali-alinya, boom, jatuh lo Goliat. Atau nih ya, ingat si ini nggak sih? Opung Musa kan? Opung. Bayangin ya, dia bawa banyak orang-orang yang bersungut-sungut, tapi dia dengan cool, dia angkat tongkatnya, kemudian dia bilang, lihatlah penyelamatanmu sudah dekat. Boom, tiba-tiba laut merah terbelah. Jadi kayak takjub sendiri, itu yang membuat aku ya, walaupun orang tua aku yang kasih cerita, tapi aku menikmati cerita tersebut dan nggak rasa bosan. Bikin seru sendiri ya? Gitu. Oke. Ini nih, soalnya kan pasti sebelum seru tuh ada rasa bosennya. Makanya kadang orang kan kayak aku sendiri baca juga, aduh ya ampun, panjang lagi, apalagi kalau baca perikopannya, aduh panjang lagi. Ternyata ini ada tips and trick ya teman-teman. Betul. Nah, kita akan ngebahas satu tokoh menarik. Kita akan mendalami dan tenggelam berada dalam cerita. Nah, kita akan cari tahu nih gimana caranya keseruan yang dirasakan pendeta Dedi ini, karena pendeta Dedi yang akan langsung ngasih tahu ke kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Kembali lagi di Facebook, What's on your mind. Nah pendeta, kita akan ngebahas siapa nih hari ini? Oke, kali ini tokoh yang kita bahas ya. Kita nggak usah kasih dulu ke teman-teman ya, langsung aja kita kasih tahu ya. Oke. Satu dari sekian banyak tokoh Alkitab yang enak sekali untuk dibahas itu Tisha adalah Yohanes Pembaptis. Ini lagi viral nama Yohanes Pembaptis ini. Sepertinya banyak sekali pekan-pekan kerohanian, minggu sembahyang yang membahas nama atau karakter Yohanes Pembaptis. Karena mungkin teman-teman banyak yang sudah tahu mungkin ya tentang karakter ini, hanya sedikit dari kehidupan personalnya yang akan kita bahas tentang dia lahir dari mana, apa semua pasti teman-teman udah tahu ya. Dia anaknya Imam Zakaria gitu kan, mamanya Elizabeth, dan bisa kita katakan dia adalah saudara dekat lah dari Yesus. Nah, tapi yang menarik begini, Tisha, ada satu agama Madayan namanya. Ini satu dari agama yang tertua di dunia. Kumpulan-kumpulan orang ini mungkin nggak banyak jumlahnya, tapi mereka masih ada eksis sampai sekarang. Sampai sekarang ini? Yes, kira-kira mereka ada di daerah Iran dan Irak sana. Oke, dan mereka menyembah Yohanes Pembaptis. Oke, nah ini menarik kan? Iya. Kenapa yang mereka sembah Yohanes Pembaptis ya? Iya, namanya kan belief seseorang ya. Kita nggak bisa memaksa mereka untuk percaya sesuatu yang mungkin mereka nggak bisa percaya gitu kan.
Tapi begitulah adanya. Mereka menyembah Yohanes Pembaptis. Well, actually kalau kita baca Alkitab, sesungguhnya Yohanes Pembaptis nggak perlu untuk disembah. Bahkan dirinya tidak merasa bahwa dia bukan, maksudnya gini, bahwa dirinya juga nggak pernah memproklamirkan bahwa dia adalah Mesias. Waktu orang tanya, apakah engkau Mesias? Dia jawab, aku bukan. Nanti kita akan bahas ya. Apakah engkau Elia yang akan datang itu? Aku juga bukan. Apakah engkau Nabi yang akan datang itu? Aku juga bukan. Artinya Yohanes Pembaptis menolak supaya dirinya itu seolah-olah diakui dan layak untuk disembah. Gitu ya. Karena sesungguhnya Yohanes Pembaptis punya satu misi khusus. Yang mana misi itu adalah mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Jadi harusnya yang disembah adalah Yesus. Bahkan Yohanes Pembaptis sendiri mengagungkan Yesus. Nanti kita akan ke sana. Nah, jadi ini yang menarik. Yohanes Pembaptis ini kelahirannya sudah dinubuatkan. Yesaya menubuatkan. Bahkan bapaknya sendiri pun menubuatkan. Bahkan di dalam nubuatannya tersebut, kalau kita punya Alkitab ya, kita bisa baca di Lukas pasal 11 ayatnya yang pertama, atau Markus 2 ayat 18. Bapaknya juga memberikan profesi. Lukas 1 ayat 76 deh, baca. Lukas 1 ayat 76. Lukas 1 ayat 76. Ya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Bahkan bapaknya Zakaria, waktu anak ini nanti akan dilahirkan, dia udah kasih profesi kan, bahwa nah, nanti kalau kamu lahir, tugasmu cuma satu, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Oke. Jadi banyak orang mungkin berpikir ya, kayak kasian banget ya Yohanes Pembaptis ya, masih dalam kandungan, orang-orang udah tahu apa pekerjaannya gitu. Gimana kalau Yohanes punya impian untuk menjadi, dia punya passion untuk jadi apalah istilahnya, pemungut cukai misalnya, tapi yang benar gitu, atau misalnya dia menjadi seorang pemimpin bangsanya gitu. Kasian ya. tapi begitulah adanya. Dan hebatnya adalah Yohanes Pembaptis, seperti namanya ya, kasih karunia Allah. Dia menyadari bahwa berkat itu, vision yang Tuhan berikan kepada ayahnya, kemudian ayahnya berikan pengertian kepadanya bahwa tugasmu itu adalah mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus, juru selamat. Dia merasa itu adalah anugerah besar dalam hidupnya. Dia menerima ya. Dia nggak mencari passion lain. Jadi justru passionnya di situ, mempersiapkan jalan bagi kedatangan juru selamat. Nah, ini kan menarik ya Tisha, apabila diaplikasikan dalam kehidupan kita nih, terutama anak-anak muda. Bagaimana kalau Tuhan memanggil secara khusus kita menjadi juru kabarnya, menjadi misionaris baginya. Kadang kita berdalih kayak, Tuhan, gue punya passion yang lain, Tuhan. Gue pengen jadi yang lain. Ya, Tuhan, gue kerjain dulu ya Tuhan ya, baru ini ya. Tapi Yohanes Pembaptis memberikan contoh teladan yang memang radikal gitu. Sekali Tuhan panggil, dia katakan, aku akan kerjakan dengan kesungguh-sungguhan. Karena dia tahu Tuhan yang punya pekerjaan ini adalah Tuhan yang suci, mulia, dan Tuhan yang serius untuk dilayani. Sehingga dia lakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan serius seperti Tuhannya yang serius. Okay. Gitu Tisha. Gimana? Menarik kan kehidupan dari Yohanes Pembaptis ini kan? Nah, oke. Kemudian ini kita perlu tahu juga bahwa pesan yang istimewa dari Yohanes Pembaptis adalah tentang pertobatan. Masih ingat nggak? Matius 3. Coba buka deh Matius 3. Ayat yang kedua ini ayat hafalannya anak-anak nih, ayat hafalan yang populer nih. Teman-teman, aku yakin teman-teman Facebook di rumah juga udah hafal mungkin nih ayat ini. Matius 3 ayat yang kedua. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ada tanda serunya lagi. Iya kan? Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Cara Yohanes menyampaikan pekabaran itu nggak kayak kita kayak bertobatlah kerajaan surga udah dekat. Enggak. Yohanes tuh orang yang powerful gitu. Dia orang yang punya intensity gitu. Keyakinan bahwa apa yang dia kabarkan itu benar karena pesan ini otoritasnya datang dari Allah. Jadi dia sampaikan benar-benar menggebu-gebu kayak kita kan lagi di mobil nih. Kayak klakson mobil yang menyatakan dengan jelas, "Dit, awas lu minggir." Gitu, kayak, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Kata bertobat ini datang dari kata Greka metanoio. Ini dari dua suku kata ya, dua dasar kata. Meta dan noio. Meta itu after, noio itu thinking. Jadi after thinking. Jadi pertobatan itu adalah sebuah tindakan seseorang yang berubah hidupnya setelah dia berpikir tentang sesuatu. Oh, ternyata gue salah ya. Ternyata selama ini jelek gitu. Selama ini salah ya, kayak jalan ini kan, kita jalan lurus
lurus, tapi kemudian kita menyadari, oh salah. Kenapa? Karena kita pikir jalannya bukan yang ini, ternyata jalannya yang itu. Apa yang kita lakukan? Putar Berubah balik. arah. Jadi metanoia, pertobatan adalah sebuah perubahan arah kehidupan setelah kita menyadari dan berpikir bahwa jalan yang kita tempuh jalan yang salah. Nah, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Jadi ternyata pertobatan ada hubungan dengan kerajaan surga. Artinya kerajaan surga hanyalah milik mereka orang-orang yang telah diubahkan kehidupan. Oh, yang mereka-mereka yang sudah Jadi bertobat ya. di balik kalimat bertobatlah kerajaan surga sudah dekat yang diucapkan oleh Yohanes ada makna yang indah dan besar, makna yang penting di balik kalimat tersebut. Kita tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga kalau hidup kita belum diubah. Artinya kalau kita ini orang yang sama kemarin, sekarang dan gak ada perubahan sama sekali, gak ada pertobatan perubahan dari perilaku kehidupan kita yang salah dan jahat dari yang sudah kita lakukan, surga bukan milik kita. Oke. Jadi panggilan itu yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis dalam khotbahnya. Kenapa? Karena Yesus yang datang itu akan mendirikan kerajaan surga. Jadi Yohanes Pembaptis mempersiapkan orang-orang untuk siap masuk ke dalam kerajaan yang akan didirikan oleh Yesus Kristus. Aku tapi ada pertanyaan nih. Oke. Boleh tanyain sekarang nggak? Boleh. Oke, tadi kan tentang pertobatan ini, perubahan hidup ini. Ya. Nah, kalau misalnya orangnya ini sudah pada jalan yang benar gitu, maksudnya sudah baik gitu, terus apa yang mau diubahkan lagi? Ingat, ketika kita berpikir kita sudah ada di jalan yang benar, kemudian kita udah berpikir bahwa gue udah sempurna, gue ini, hati-hati loh dengan perasaan seperti itu. Karena perasaan seperti itu yang membawa orang muda itu datang kepada Yesus dan berkata, Guru, apalagi yang kurang daripada itu? I see, oke. Ngerti nggak? Artinya setiap hari kita tuh terus harus punya hubungan yang lengket sama Yesus. Karena kalau kita udah merasa cukup, akan ada satu saat, momen di mana cukup settle gue di sini. Seperti nggak ada lagi yang perlu kita lakukan. Kayak kita harus selalu merasa kurang haus ya. Betul, makanya itu kan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena akan mencari terus. Terus dia cari. Hati-hati dengan rasa puas ya, walaupun rasa puas itu penting ya. Tapi dalam konteks ini kita harus terus mencari Tuhan. Lapar dan haus akan hadirat. Pendeta. Kita lanjut nih ya. Tapi hebatnya begini. Dalam kehidupan Yohanes Pembaptis ada hal yang kurang diperhatikan sama orang. Kenapa? Yang kurang diperhatikan orang adalah transisi kehidupan Yohanes Pembaptis. Ketika dia sangat populer, tiba-tiba berubah drastis. Dia menjadi orang yang tidak lagi populer. Kenapa aku bilang begitu? Yesus belum punya murid, Yohanes sudah punya murid. Oh, dia? Ya. Oke. Yohanes sudah baptis banyak orang, men. Sementara Yesus hanya berdiri dan Yohanes yang baptis. Oke? Sekarang bahkan murid-murid Yesus yang dipanggil ya, ingat Petrus, Andreas, itu adalah murid-murid Yohanes Pembaptis. Jadi Yesus belum ada nama, Yohanes sudah ada nama duluan. Keren kan? Nah, tapi hebatnya, kita akan belajar nanti bagaimana kita bisa menikmati transisi kehidupan Yohanes Pembaptis dari yang populer menjadi tidak populer. Mau lanjut? Tapi yang satu ini ya pendeta, jangan kemana-mana, tetap di Faithful. Kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah pendeta, kita lanjutin, udah nanggung banget ini. Tadi kita ngomongin soal transisi kehidupan dari Yohanes Pembaptis. Yang tadinya dia sangat populer, tiba-tiba dia kehilangan popularitas. Dan anehnya popularitas itu justru akhirnya melekat kepada Yesus. Jadi pindah ke Yesus. Inilah cara yang menarik yang aku mau bilang Tuhan setting gimana ya? Yang dijalankan, yang dialami sama Yohanes Pembaptis lah ya. Yang dialami sama Yohanes Pembaptis. Dan hebatnya adalah Yohanes murid Yesus, Yohanes yang sang rasul, Yohanes anak Zebedius itu, dia coba untuk merangkai 4 transisi kehidupan Yohanes Pembaptis ke dalam 4 bagian. Dan itu section. Semua 4 section. Dan 4 section itu terjadi selama 4 hari. Cepat ya? Oke? Nah, cepat kan? Secepat itulah gitu loh. Kehidupan Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Yesus. Mungkin selama ini kita pikir,
takes long time atau gimana gitu kan, karena Yohanes katanya ada di padang belantara, dia ada yang bilang dia bertapa katanya semedi dan lain sebagainya. Kemudian baru dia keluar dari pertapaannya itu, istilahnya mempersiapkan dirinya untuk melakukan misi ini. Dan waktu dia berkhotbah selama 4 hari itulah kemudian transisi kehidupan dari popularitasnya yang banyak murid dan lain sebagainya, akhirnya dia serahkan popularitas itu kepada Yesus. Sudah siap? Oke. Yohanes menulis 4 transisi kehidupan Yohanes Pembaptis ini di dalam surat Yohanes pasal yang pertama, Injil Yohanes pasal yang pertama. Oke? Ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke 51. Oke? Kita akan bagi ini ke dalam 4 section ya. Oke. 4 section. Transisi yang pertama. Ini terjadi di hari yang pertama. Tisha, bolehkah baca ayat yang ke-19, Tisha? 19. Ya. Yohanes 1 ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Oke. Pertanyaan pertama adalah siapakah Engkau. Hari pertama adalah tantangan yang besar yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Kenapa Karena gitu? hari pertama waktu dia tampil, ini tampil di pinggir Sungai Yordan ya, di tepi Sungai Yordan, dia akan berkhotbah kan? Khotbahnya adalah tadi itu, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Orang tanya, "Emang siapa lo?" Bisa ngomong kayak gitu. Iya gitu loh. Makanya mereka tanya kemudian di ayat-ayat itu, apakah engkau Mesias itu? Apakah engkau Elia? Apakah engkau nabi yang akan datang itu? Tolong sekarang baca ayat yang ke-26 dan 27. Ayat yang ke-26 dan 27, Yohanes menjawab mereka katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Oke. Ingat, fokus utama dari Yohanes Pembaptis tadi ngapain dia? Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Walaupun dia sementara berkhotbah tentang kerajaan surga, tapi hebatnya adalah di hari pertama itu Yohanes berkhotbah dan dia sudah memperkenalkan Yesus. Tapi kayak gini nih, cara dia memperkenalkan tuh sederhana banget ya. Simple banget, dia cuma kasih kode. Orang itu ada di tengah-tengah kamu. Bukan artinya, aku tapi ada di tengah-tengah. Artinya dia sementara merujuk kepada Yesus yang dia memperkenalkan, tapi Yesus masih ada di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Itu berarti di hari pertama Yesus belum dibaptis. Itu hari pertama. Jadi di hari pertama itu transisi popularitas masih belum terlihat ya. Karena hari pertama dia masih take control, dia masih punya peranan, dia berkhotbah, kemudian dia baptis orang, tapi kemudian dia perkenalkan Yesus di tengah-tengah khotbahnya sebagai orang yang berdiri di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Sekarang next ya, kita ke hari yang kedua. Nah, hari yang kedua tolong baca ayat yang ke-29, Tisha. Pada keesokan harinya Yohanes pelan-pelan. Pada keesokan harinya. Artinya ini adalah hari setelah yang kemarin. Day 2. Oke, lanjut Tisha. Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya. Perhatikan sekarang, dia lebih spesifik memperkenalkan Yesus. Kalau yang kemarin dia bilang orang itu ada di tengah-tengah kamu. Kalau sekarang dia coba untuk memperkenalkan lebih spesifik lagi orang yang ada di tengah-tengah mereka dengan memberikan nama anak domba Allah. Bahkan Yohanes memberikan secara spesifik lagi apa fungsi dan peran anak domba Allah ini hadir di tengah-tengah dunia. Apa untuk menghapus dosa. Jadi dia tambah lagi, kalau baca ayat-ayat selanjutnya, dia tambah lagi bahwa dia ini yang ada sebelum aku ada. Jadi dia memperkenalkan nature dari Yesus, bahwa dia adalah Allah. Allah yang ada sebelum segala sesuatu itu ada. Dan ini tepat dan cocok seperti apa yang ditulis oleh Yohanes di pembukaan kitabnya. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Allah dan Firman itu. Ini merujuk kepada peristiwa penciptaan. Bahwa Firman yang adalah Yesus, anak domba Allah bersama dengan Allah, mereka ada sebelum segala sesuatu ada. Ngapain mereka? Menciptakan. Makanya before anything exists, they will exist. Mereka sudah eksis. Jadi Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus dengan cara yang spesial di hari yang kedua. Yesus sebagai anak domba Allah, Yesus sebagai Tuhan yang ada sebelum segala sesuatu itu ada. Dan kemungkinan besar di hari yang kedua, teks Alkitab memang membuktikan demikian. Di hari kedua itulah Yesus kemudian maju
datang sama Yohanes kemudian dibaptis. Oh, oke. Itu terjadi di hari keberapa Tisha? Kedua. Teman-teman, hari yang kedua. Sekarang next kita ke hari yang berikutnya. Hari keberapa sekarang Tisha? Hari ketiga. Hari ketiga. Day Oke. 3. Ayat yang ke-35. Silakan Tisha. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang Pada murid keesokan harinya. harinya. Artinya ini hari terjadi setelah hari yang kedua. Hari pertama, keesokan harinya, hari kedua, sekarang keesokan harinya lagi, hari ketiga. Oke, lanjut Tisha. Ngapain Yohanes di situ? Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Iya. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Oke. Hari yang ketiga, kalimat yang sama diucapkan lagi ya. Lihatlah anak domba Allah. Tapi kali ini, Yohanes lagi ngobrol asik dengan 2 orang muridnya. Sementara Yesus ada di mana? Yesus sepertinya ada dekat dengan mereka, tapi hanya lewat. Yesus bahkan nggak melihat mereka dan nggak say hi, Permisi gitu. nggak permisi ya, kayak nggak kenal gitu loh, kayak nggak kenal. Bisa perhatikan transisi ini nanti ya. Jadi di hari yang ketiga sepertinya peran Yohanes Pembaptis sudah mulai berkurang. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis kasih tahu sama muridnya, lihat anak domba Allah, dan tiba-tiba murid-muridnya mengikut Yesus dan meninggalkan Yohanes. Lihat, Yohanes sudah mulai ditinggalkan. Dan siapa sekarang yang makin dicari? Yesus. Padahal Yesus belum bikin apa-apa loh. Baru dibilang. Baru dikasih tahu, lihatlah anak domba Allah. Oke, sekarang kita berpindah ke transisi yang keempat. Yang Terakhir terjadi ya? di hari keempat. Betul, hari terakhir. Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Boleh baca ayat 43 aja dulu. Pada keesokan harinya. Ingat, pada keesokan harinya. Kembali lagi ditekanin ya, bahwa ini terjadi berturut-turut di hari yang keempat. Sekarang silakan Tisha. Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Ini aneh loh. Tahu nggak anehnya kenapa? Di hari yang keempat ini, pergerakan yang coba ditulis oleh Yohanes penulis kitab Injil, bukanlah pergerakan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, tapi full semua pergerakan dilakukan oleh Yesus. Tidak ada nama Yohanes Pembaptis di situ. Di hari yang keempat. Oke? Gak ada lagi. Nah, sepertinya Yohanes Pembaptis sudah gak ada lagi perannya. Dan semua kontrol peran cerita diambil oleh Yesus. Bahkan semua murid-murid Yohanes ikut Yesus. Oh, udah pindah. Jadi lihat, semua transisi itu terjadi dalam waktu yang singkat. Berapa hari Tisha? 4 hari. Hari yang pertama, oke. Hari yang kedua, hari yang ketiga, hari yang keempat. Itu menarik. Nah, jadi kita ulang lagi ya, kita review lagi ya. Hari yang pertama, Yohanes ketemu sama Yesus. Mungkin ini adalah pertemuan mereka yang pertama ya, yang diceritakan oleh Alkitab ya, dan yang dicatat. Tapi nggak ada kayak interaksi. Yang ada adalah si Yohanes panggil orang-orang untuk aware bahwa Yesus yang dia maksud adalah Yesus yang berdiri di tengah-tengah mereka. Yohanes juga kenalin Yesus dengan cara yang sederhana. Di hari yang kedua, apa yang terjadi? Dibaptis. Peranannya kelihatan kayak hebat banget. Tapi di hari ketiga udah bye-bye. Oke. Ini tahu nggak sih kalau hari yang ketiga ini terjadi dalam kehidupan kita. Ini kan ditulis dalam budaya timur ya. Dalam budaya timur. Bayangin nih. Orang yang kita tahu, orang yang kita kenal, saudara kita, men. Yesus dan Yohanes kan sepupuan istilahnya itu, saudara. Terus saudara lagi ngobrol, nggak di hai, nggak disapa, nggak di ini. How do you feel? Kenapa nih orang? Ya kan? Tapi apakah Yohanes tersinggung? Enggak, dia chill. Dia chill. Saat dia ngobrol dengan murid-muridnya, Yesus yang dibaptis lewat gitu aja, nggak dikedipin mata, dia nggak bilang, Lai, lupa kau sama aku. Pahitnya kan, saudaranya kan. Masa lu lupa sama gue? Kan gue yang baptis lo kemarin. Tapi Yohanes nggak melakukan hal itu. Yohanes malah ngasih tahu. Justru Yohanes kasih tahu sama murid-muridnya, itulah anak domba Allah. Yohanes malah encourage murid-muridnya untuk ikut dengan Yesus. Dan tiba-tiba saja di hari yang keempat, semua peran Yohanes Pembaptis seperti hilang dan diambil semua oleh Yesus. Apa karena misinya sudah selesai? Bukan karena misinya sudah selesai itu. Maksudnya begini. Yohanes melakukan pekerjaan yang seharusnya dia lakukan.
Oke. bahwa dia harus berdiri di balik Kristus. Kristus yang harus ditinggikan. Dia tahu dia harus. Oke, sebetulnya Tisha, kuncinya tuh ada di hari yang pertama. Kalau saja dia tidak sanggup menjawab pertanyaan orang-orang banyak yang menekan dia dengan bertanya, kalau kamu bukan Mesias, ngapain kamu membaptis? Kalau kamu bukan Elia, ngapain kamu membaptis? Kalau kamu bukan Nabi yang akan datang, ngapain kamu membaptis? Mereka seperti menanyakan otoritasnya. Tapi dia jawab dengan mengatakan bahwa aku bukan Mesias. Kalau saja dia katakan aku Mesias, mereka mungkin bisa percaya. Tapi dia nggak mau. Kenapa? Karena dia mengakui bahwa pekerjaan ini, pekerjaan yang harus dilakukan dengan kejujuran dan integritas. Kalau dia gagal di hari pertama, kita nggak akan menikmati cerita itu kayak gini. Nggak nyampe hari keempat ya? Iya, gitu loh. Walaupun kemudian kita mengerti dan Yohanes mengerti bahwa pekerjaannya harus diambil sepenuhnya oleh Yesus. Ini kalau terjadi di kehidupan kita ya, sanggup nggak sih kita melakukan hal kayak gini Tisha? Kita kerja, tapi yang menikmati hasil siapa? Seperti orang lain gitu. Kita yang membangun fondasi, tapi orang lain yang lebih sukses, lebih populer. Ini keseharian, lebih ke keseharian. Ya, kan banyak orang-orang di internet cerita yang susah payah, yang taking credit orang lain. Ya gitu kan. Coba, gimana dengan Yohanes Pembaptis waktu itu? Mau nggak baper gimana dia? Setelah semua yang dilakukan, dalam waktu 4 hari semua diambil dan semua diberikan kreditnya kepada Yesus. Sakit hati, tapi dia tidak. Tapi boleh nggak baca di Matius 11 ayat 11? Oke. Matius 11 ayat 11. Oke. Matius 11 ayat 11. Ya. Aku berkata kepadamu. Siapa yang berkata? Yesus. Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. No wonder ya. Makanya bukanlah suatu hal yang kebetulan apabila Yesus berkata demikian. Gak ada orang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena dia sanggup melakukan hal yang hebat ketika dia kasih kredit itu kepada Tuhan. Jadi walaupun ya pada hari yang ketiga dia nggak digubris sama Yesus. Dan sepertinya hari keempat nggak ada peranan apa-apa. Karena pada hari keempat Yohanes sementara meletakkan spotlight itu kepada Yesus. Jadi yang di spotlight Yesus. Yang di hide Yesus harus ada di depanku. Yesus harus bersinar. Makanya Yohanes bisa bilang, biarlah dia bertambah-tambah dan aku berkurang-kurang. Ini istilahnya kayak perkenalan pembicara ya. Iya. Begitulah Yohanes Pembaptis. Hidupnya sangat rendah hati. Dan ingat, ini adalah satu pola kehidupan yang harus dialami dan dihidupkan oleh orang-orang Kristen zaman now. Kenapa? Karena kita sepertinya terlalu merasa tinggi hati. Sampai-sampai kita sukar untuk mengakui kehebatan orang lain. Dan mengakui, mengakui dan menyadari otoritas Allah di dalam hidup kita ketika kita menyampaikan misi pekabaran tentang. Karena seringkali saya sering sekali tergoda untuk meninggikan diri saya ketimbang pesan yang saya sampaikan, ketimbang Tuhan yang perlu saya proklamirkan. Jadi seolah-olah kita yang lebih hebat daripada pesan yang kita bawakan. Tuhan yang kita perlu agungkan. Gitu Tisha. Nah, ini pesannya sangat, karena kalau misalnya kita kalau pendeta ya, kalau lagi berkhotbah itu kerasa banget. Oke. Kalau menurut aku, kalau di kehidupan biasa, ketika kita mendapatkan sesuatu gitu ya, dari misalnya kalau mungkin teman-teman di rumah yang lagi nonton nih lagi mau tes ujian gitu, untuk masuk universitas, masuk sekolah yang dimau atau apapun, kita kan pasti ketika kita bisa, kita mendapatkan ini akhirnya lulus, keterima gitu ya. Bukannya Tuhan yang kita banggakan tapi diri sendiri. Suka gitu kan. Aduh. Kayak keren banget karena kan pasti kita istilahnya kalau di rumah orang tua suka bikin acara syukuran. Tapi dalam diri itu rasanya gila, udah gue nih yang paling hebat. Gue banget gitu ya.
Aduh, hati-hati loh, dari syukuran bisa jadi syukurin loh. Nah, iya. Lo beneran. Karena ketika kita merasa syukuran itu, tadi kan Tisha bilang kan, wah itu karena gua jago, karena gua hebat, itu bisa jadi batu sandungan buat kita. Terus syukuran tuh kayak kadang-kadang jadi ajang sombong-sombongan. Betul. Oke, jadi kita akan lanjutkan lagi nih. Masih banyak hal yang akan kita gali dari kehidupan Yohanes Pembaptis, tapi setelah yang satu ini. Sekalian kesimpulan ya pendeta. Ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Faithful. Kembali lagi di Faithful, What's on your mind? Ya. Oke pendeta, kita lanjutin lagi nih. Setelah kita sharing apa yang ada dalam pikiran kita kan, tadi apa yang ada dalam pikiran Tisha tentang pelajaran transisi tadi kehidupan, kemudian soal syukuran yang kalau fatal bisa jadi syukurin, ini bahaya. Oleh karena kita meninggikan diri kita, ya kan? Syukuran benar-benar harusnya diberikan semuanya kepada Tuhan. Oleh karena Dia memberikan kita kesuksesan, berkat-berkat yang limpah dalam hidup kita kan. Ingat berapa hari tadi terjadi Tisha? 4 hari, karena ada 4 transisi bukan? Oke. Nah, yang menarik adalah angka 4 ini angka yang paling dibenci sama orang. Betul. Pernah jarang mungkin ya ada di kantor tempat Tisha bekerja atau di kampus waktu kuliah dulu, waktu pencet lantai 4 kok nggak ada ya? Malah ada mall besar ini. Tiganya ada 2. 3 ya, dan 3A. 3A ya biasanya ya. Oke. seperti angka 13 yang selalu dijauhi sama orang. Angka 4. Kebudayaan Chinese dan kita orang Indonesia sepertinya melekat angka 4 itu nggak bagus. Angka unlucky number gitu, angka sial. Nah, menurut kebudayaan ini, angka 4 itu adalah angka kematian, Tisha. Oh, oke. Makanya mereka avoid ini angka 4. Aku nggak tahu kenapa ya. Tapi sepertinya memang itu yang terjadi dan dialami oleh Yohanes kali ya. Karena di hari keempat dia seperti sial. Sebenarnya nggak begitu. Maksudnya di hari yang keempat memang ada angka kematian. Apa yang dimatikan? Ambisi-ambisi untuk memupuk roh cinta diri dimatikan. Sehingga apa yang dihidupkan? Roh kerendahan hati. Ketika itu dihidupkan, Kristus ditinggikan. Mungkin ya, kita perlu mengalami reformasi seperti apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Perlu ada yang dimatikan dalam kehidupan kita. Roh kecemburuan, roh iri hati, tinggi hati. Iya kan? Ambisi perlu. Gitu. Seseorang yang punya ambisi, mungkin seseorang yang punya pencapaian dalam hidup. Tapi kalau ambisi itu dipengaruhi atau dikuasai oleh roh cinta diri, ini yang berbahaya. Itu justru akan mematikan iman, pengharapan, dan kerendahan hati. Akhirnya kita jadi orang yang angkuh tadi itu, sombong, ya kan? Tapi ketika ambisi itu dikuasai oleh roh cinta diri, pencapaian yang kita capai dalam kehidupan ini, kreditnya pasti akan kita berikan kepada Tuhan. Jadi semua dari Tuhan. Betul. Ketika hari yang keempat itu, angka kematian itu, sepertinya adalah angka simbol kematian dari roh cinta diri yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Sehingga Yohanes Pembaptis boleh tampil sebagai orang yang hebat di mata Tuhan. Kita mungkin bisa hebat di mata dunia, tapi belum tentu di mata Tuhan. Enggak kayak Yohanes Pembaptis, ya kan? Udah di mata Tuhan udah Ya, hebat. Yesus sendiri yang bilang, ada orang yang besar lebih daripada Yohanes Pembaptis? Nggak ada, Yesus bilang kan, Yohanes Pembaptis yang paling besar. Karena dia punya kerendahan hati. Istimewa sekali kan? Istimewa toh. Nah, ada satu cerita yang menarik. Cerita ini adalah cerita yang dialami oleh Fanny Bolton. Fanny Bolton ini di usianya ke-28 tahun, dia bekerja dengan seorang penulis Kristen yang terkenal yang namanya Ellen White. Oke, nah, satu kali di sebuah camp, istilahnya Bible camp gitu ya. Bible camp. Nah, Mrs. White atau si Ellen White ini penulis Kristen yang populer ini, dia melihat, sepertinya luar biasa si Fanny Bolton ini. Dia punya cara menulis yang bagus gitu. Karena kemampuan untuk menulis itu bagus. Jadi Mrs. White memanggilnya untuk, apakah kamu mau bekerja dengan aku? Fanny Bolton mau. Karena ini adalah kesempatan yang penting untuk mengasah karirnya dan membantu pekerjaan Tuhan. Gitu. Akhirnya dia setuju. Tapi tahu nggak, seiring berjalannya waktu, Mrs. White Ellen White lihat bahwa ada yang salah dan aneh dari kehidupan Fanny Bolton. Seperti tidak ada pertumbuhan kerohanian, tidak ada kedewasaan rohani, dan cenderung roh cinta diri itu terpupuk dalam kehidupannya. Karena Fanny Bolton merasa kayak gini, kalau tulisan ini diedarkan, dicetak, kok yang punya kredit Ellen White mulu ya? Kapan gua?
Oke, ngerti nggak? Kalau tulisan ini dipublish, gue yang nulis, gue yang ini, tapi kok nama Ellen White yang ini? Kapan nama gue gitu? Itu kan akhirnya mulailah Fanny Bolton menjelek-jelekan nama Ellen White, menuduh ini, menuduh itu dan lain sebagainya. Oke, sehingga Fanny Bolton berusaha untuk merusak popularitas atau istilahnya apa ya, pekerjaan Tuhan yang Ellen White lakukan melalui tulisan-tulisan rohani. Oke, tapi kemudian Fanny Bolton ditegur oleh Tuhan. Dia mengerti dan dia menyadari bahwa apa yang dilakukan itu salah. Dia tulis surat kepada Ellen White. Dia bilang, Ellen White, aku pengen sekali ketemu sama kamu untuk ya menyatakan permintaan maaf secara pribadi dan untuk memberitakan kepadamu pengalaman iman yang baru saja aku alami ketika Tuhan menegur aku dan menyatakan bahwa kesalahan itu ada padaku. Dan ini yang menariknya, Tisha. Dia bilang begini, tahu nggak kenapa kesalahan itu aku lakukan? Karena aku memupuk roh cinta diri, sehingga setan menguasai kehidupanku. Dia bilang itulah yang terjadi dalam kehidupanku. Kalau ada momen-momen yang berharga yang aku rindukan sekarang adalah momen pertobatan, di mana aku akan merasakan kehidupan seperti, ingat Yakub, namanya dirubah menjadi Israel. Artinya dia rindu mengalami pembaruan hidup. Dan dia bilang begini, kalau bisa, ketika aku telah mengalami perubahan hidup itu, aku akan menyerukan sebuah kata yang aku rindu untuk serukan. Not I, but Christ. Not I, but Christ itu kemudian dibuat menjadi sebuah lirik puisi yang sangat indah. Dan itu dijadikan sebagai satu dari sekian banyak himne gereja yang dinyanyikan di dalam gereja. Termasuk dalam gereja kita. Not I, but Christ. Seberapa sering kita menyadari pelajaran ini, Tisha? Sebetulnya yang kita lakukan, pekerjaan sehari-hari ini sebenarnya adalah pekerjaan sekunder. Pekerjaan premier kita, pekerjaan kita yang utama adalah mengabarkan kebaikan dan kasih Kristus dalam kehidupan orang lain. Jadi pekerjaan yang Tisha lakukan di tempat di mana Tisha bekerja, itu adalah channel yang digunakan oleh Tuhan, sehingga melalui pekerjaan Tisha, kabar keselamatan dapat disiarkan. Tapi seberapa sering agenda itu jadi agenda nomor 2? Agenda kadang nomor 1-nya 3, 4 malah. Itu dia nih. Kan cuma 2. Iya, itu dia yang jadi masalah, Tisha. Oke? Nah, ada satu pelajaran penting selain pelajaran tentang pertobatan yang disuruhkan sama Yohanes Pembaptis. Tahu nggak pelajaran apa? Oke, Matius 3 ayat 11. Oke, Matius 3 ayat 11. Tisha boleh baca, teman-teman di rumah juga boleh buka Alkitabnya. Matius 3 ayat 11. Kalimat yang pertama aja, Tisha. Oke. Kalimat yang pertama. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Terus? Tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Sampai situ aja. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ngerti nggak maksudnya apa? Ini kasut sepatu kan? Iya, sepatu sandal ya. Zaman itu ya. Kan belum ada merek Adidu gitu kan. Niku gitu. Iya, belum ada merek-merek gitu kan. Yang ada mungkin Neckerban kali ya. Kenapa Yohanes mengatakan aku tidak layak melepas kasut? Ingat, Matius ini menulis tulisannya dalam rambu-rambu dan budaya orang Yahudi. Kalau ada pakaian, kita berpakaian ya kan. Kalau ada pakaian yang paling rendah yang dipakai oleh seseorang itu adalah kasut, sepatu. Oke? Itu sebabnya ketika seseorang mengunjungi rumah sahabatnya, kerabatnya, maka kasut harus diletakkan di luar. Kenapa? Karena itu pakaian yang paling kotor, sederhana. Injek-injek. Ya. Dan sebelum masuk, maka ada seseorang yang akan mencuci kakinya. Oke? Dan biasanya pekerjaan itu dilakukan oleh seorang hamba. Jadi tugas hamba yang paling rendah adalah mencuci kaki seseorang. Kenapa? Karena itu dianggap pekerjaan yang paling rendah, paling hina, mencuci kaki seseorang. Oke? Karena waktu dia mencuci kaki seseorang, dia akan lepaskan kasutnya. Jadi pekerjaan membuka kasut, mencuci kaki adalah pekerjaan yang hina. Oke? Nah,
jalan zaman dulu nggak kayak jalan kita di sini ya. Aspal, smooth. Sekotor-kotornya jalan kita sekarang ini nggak jauh lebih kotor di zaman Yesus. Dimana ketika tapak kaki kita melangkah, debu berterbangan di mana-mana. Jadi bisa dibayangkan kan sekotor apa kaki kita kalau kita melakukan perjalanan jauh. Belum lagi kalau ada ketumpahan air, Ya, jadi becek. betul sekali. Apalagi yang tangannya, kakinya berkeringat kayak aku kayak gini. Wah, nggak tahu jadi model apa lagi kaki gini. Nah, ada fakta menarik. Ya. Fakta menarik menurut tradisi ya. Tradisi dan peraturan-peraturan ajaran para rabi yang ada saat itu. Seorang murid akan men-treat gurunya. Ya, seorang muridnya akan treat gurunya dengan sopan santun seperti seorang hamba kepada tuannya. Oh. Jadi artinya murid itu harus melayani gurunya. Oke? Tapi ada satu pekerjaan yang tidak dilakukan oleh murid yang berbeda dengan seorang hamba. Apa itu? Membuka kasut dan mencuci kaki. Ingat gak waktu peristiwa malam perjamuan? Siapa mencuci kaki siapa? Yesus mencuci kaki murid-murid. Kenapa murid-murid nggak cuci kaki? Ya karena bukan tugasnya mereka. Tinggal itu. Oke. Jadi sepertinya kalau bukan tugas gue ngapain gue lakuin? Ada job desk masing-masing. Bolehkah melayani di gereja sebagai pembaca firman? Tugas siapa sih? Boleh nggak doa buka ya nanti malam di acara kita? Emang siapa sih yang bertugas? Doa aja nggak bisa? Apakah harus dijadwalkan baru kemudian kita involve untuk melayani? Ya, atau mungkin di tempat kita bekerja nih ya teman-teman ya. Kan ada satu kalimat nih yang bagus nih. Bekerjalah, work extra mile gitu. Bekerjalah lebih daripada apa yang bisa kamu kerjakan. Kalau kerjaan gue segini, gaji gue segini, ya gue harus kerja sesuai dengan ukuran gaji gue dong. Iya betul. Ya, apain sih lebih-lebihin? Bahkan kalau bisa lembur, lo tambah gue. Kalau dapat uang lembur. Iya, Kalau kan? enggak, Nggak, maksudnya kalau bisa, kalaupun gue lembur, seharusnya lu kasih gue tambahan dong. Orang gue work extra mile, gitu kan? Tapi Yesus melakukan pekerjaan yang tidak seharusnya dilakukan. Pekerjaan yang kebalik gitu. Tapi itulah yang dilakukan Yesus sama murid-muridnya. Untuk mengajarkan murid-muridnya bahwa ada satu pekerjaan yang perlu kamu lakukan. Pekerjaan kerendahan hati. Ketika kamu melakukan hal ini untuk orang yang kamu anggap paling hina sekali. Karena kamu nggak mau melakukannya. Bisa coba pikir ya. Yohanes bilang, membuka kasutnya pun aku tidak layak. Artinya, Yohanes memposisikan, kalaupun jadi hamba bagi Yesus, gue nggak layak jadi hambanya. Kalaupun melakukan pekerjaan paling hina ke Yesus juga. Jadi dia menganggap dirinya sehina apa lagi gitu. Kalau ada orang yang lebih hina daripada seorang hamba, itulah aku. Karena mau buka kaki dan cuci kaki aja aku nggak layak. Tapi murid-murid Yesus duduk-duduk aja. Kok nggak ada cuci kaki gua ini ya? Siapa nih cuci kaki gua ini? Mungkin Petrus berharap, Yudas maju kayak lu cuci kaki gua. Yohanes berharap, mana nih Matius nih? Maju dong Matius. Tapi siapa yang akhirnya berdiri? Yesus. Nggak masuk akal. Kalau kita ada di posisi itu, Tisha, kalau teman-teman ada di pengalaman tersebut, berada bersama-sama dengan Yesus dan murid-murid, maukah kita berdiri kemudian bertelut di hadapan Petrus Kurniawan yang model-model sok-sok jago itu, yang bilang sama Yesus, Guru, walaupun langit runtuh, aku nggak akan menyangkal engkau. Mau cuci kakinya? Atau di hadapan Yudas Kurniawan. Yudas Kurniawan si oportunis yang suka memanfaatkan situasi Tisha untuk popularitasnya, kepentingan pribadi. Mau kita bertelut dan cuci kakinya? Tapi Yesus mau melakukan. Dan ingat, Yohanes lebih daripada itu. Aku bukan bilang Yesus lebih daripada Yesus ya. Maksudnya Yohanes merasa dirinya tidak sanggup dan tidak layak untuk mencuci kaki tuannya, karena dia merasa dirinya tidak layak. Pelajaran ini sangat sulit untuk kita lakukan. Itu sebabnya kita perlu revive. Seperti Yohanes merasakan revival itu selama 4 hari. Cepat loh itu 4 hari. Kita berharap pengalaman yang sama dapat kita alami. Tisha, kita sudah ada di penghujung acara. Kita harus ambil kesimpulan. 1-2 kesimpulan, silakan Tisha. Oke.
Kalau dari Mhm. aku, Mhm. karena terakhir kita membahas tentang pertobatan. Ya. Nah, pertobatan dan kerendahan hati. Mhm. Jadi untuk teman-teman, untuk aku sendiri ini juga menjadi tamparan ya, Mhm. karena kerendahan hati itu susah. Mungkin salah satu step pertobatan kita, perubahan dalam hidup kita bisa di titik ini. Lebih rendah hati lagi. Betul. Kalau Jadi, dari pendeta? kalau ada ukuran kesuksesan seseorang tuh Tisha, berharga di mata dunia itu kayak jadi sosok apa ya, populer, Terkenal, Iya, semua orang tahu. Orang tahu influencer yang ini. Sesungguhnya ukuran kehebatan dan kebesaran seseorang di mata Tuhan itu adalah kerendahan hati. Percuma kita punya nama yang masyhur tapi kita bukan orang yang rendah hati. Oke? Jadi sekarang pilihannya adalah pilihan yang sulit. Apakah kita mau, mana yang lebih penting buat kita gitu? Berharga di pemandangan manusia, dunia, atau berharga di pemandangan Tuhan? Karena ini sulit, jadi kita juga tetap harus minta pertolongan Tuhan. Betul. Setiap harinya. Betul. Karena bisa aja sekarang kita rendah hati nih, 2 hari ke depan rendah hati, tiba-tiba di hari ketiga udahlah capek gitu kan. Oke. Untuk itulah kita perlu saling mendoakan satu sama lain. Boleh kita berdoa? Mari kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Pelajaran indah yang boleh kami dapatkan di episode kali ini, kami boleh belajar tentang kerendahan hati yang dialami oleh Yohanes Pembaptis ketika dia boleh menyembunyikan dirinya di balik Kristus yang dia muliakan. Kami rindu untuk memiliki pengalaman seperti ini Tuhan, sehingga orang lain yang melihat di luar sana merasakan karakter Kristus nyata dalam kehidupan ini, yaitu karakter yang rendah hati. Dengan roh kerendahan hati yang Tuhan akan bantu untuk kami capai dalam kehidupan ini, maka kami boleh menyiarkan pewartaan tentang Injil keselamatan yang Tuhan telah nyatakan itu, sehingga kehidupan kami semua akan menjadi kehidupan yang luar biasa ajaib Tuhan, di mana kami belum mempersiapkan banyak jiwa bagi kemuliaan dan kerajaan sorga. Berkati semua teman-teman Facebook di rumah dalam pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, hikmat sorga untuk menimbang segala perkara yang benar di hadapan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berduka cita dihiburkan, yang lemah iman Tuhan akan berikan kekuatan. Pertemukan kami kembali di episode selanjutnya, agar kami boleh merasakan kekuatan iman sebagaimana yang kami alami saat ini. Yang percaya, kami akan bertemu dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dimuliakan nama Tuhan, mohon ampun atas salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pendeta. Thank you Tisha, thank untuk you. doanya dan juga pembelajaran yang sangat membangun, karena kerendahan hati tadi susah banget kan. Betul Tisha, betul. Nah, teman-teman di rumah juga thank you udah login sama-sama dengan kita, udah mendengarkan juga. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang mau didoakan, kalian bisa langsung komen aja. Betul. Dan bisa kita doakan sama-sama nanti Betul. untuk di episode selanjutnya. Betul. Terima kasih pendeta untuk waktunya. Siap Kita Tisha. ketemu di episode selanjutnya. Dadah.